Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyar muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat yang senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan dapat selalu kita syukuri, dapat selalu kita pergunakan dalam kebaikan, dalam ketaatan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyarul muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah dari tulisan singkat karya Dr. Fadl Ilahi tentang hubbun nabiyyi wa alamatuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang kecintaan atau cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda kecintaan padanya. Cinta pada Nabi dan tanda-tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang seorang muslim wajib mencintai nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim, seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman dengan iman yang enam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya sekedar mencintai Nabi Muhammad, bahkan Allah mewajibkan kepada kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita terhadap seluruh makhluk. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada atau terhadap seluruh makhluk. Di sini beliau menyebutkan inna hubban nabiyil karimi minal iman. Sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, itu merupakan perkara dari keimanan. Perkara keimanan. Jadi telah kita sampaikan bahwa iman ada 6. Di antaranya adalah iman kepada para nabi. Di antara bentuk keimanan kita kepada para nabi adalah bagaimana kita mencintai seluruh nabi, mencintai seluruh nabi dan rasul. Dan salah satu nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini dan kepada umat ini adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mencintai beliau, dan tidak hanya mencintai beliau saja. Allah memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita terhadap segala makhluk atau seluruh makhluk. Umum, seluruh makhluk. Siapa saja makhluknya? Di antaranya diri kita sendiri. Di antaranya adalah diri kita sendiri, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Wajar seorang manusia mencintai dirinya. Kita semua, siapapun pasti mencintai diri kita. Seluruh dari kita, manusia ini pasti mencintai dirinya masing-masing.
kecuali mungkin orang yang stres, merasa banyak pikiran, merasa banyak masalah, kadang-kala dihadapinya dia merasa rapuh, galau, down, aku kada bisa apa-apa, akhirnya bunuh diri misalkan. Nah, dia tidak mencintai dirinya itu. Tapi tabiat manusia pasti dia mencintai dirinya. Dan Allah perintahkan kepada kita, Nabi pun juga merintahkan kepada kita agar kita mencintai beliau, mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana disebutkan riwayat yang sahih, rawal Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi menggandeng tangannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Biasa orang Arab itu mereka menggandeng tangan sahabatnya, laki-laki sama laki-laki, binian sama binian. Kalau sudah sahabatan, kawanan, akrab, biasa mereka menggandeng tangan saudaranya, tangan sahabatnya, bahkan menggandengnya seperti ini, Pak. Dan itu sampai sekarang ada. Belum merasakan ketika di Yaman, akrab dengan orang Yaman, kalau kami berjalan, maka tangan kami bergandengan. Jadi tidak hanya siku lawan siku lah, tapi bergandengannya antara tangan dengan tangan, telapak tangan dengan telapak tangan. Itu kultur mereka di sana, itu adat mereka di sana. Kalau sudah akrab, berteman, sudah sahabatan, biasa kalau mereka berjalan itu bergandengan tangan. Tapi kalau kita di sini lah, pina rasa aneh, Bang. Lelakian bergandengan tangan ini pina rasa gelianan lah, bahasa kita gelianan lah. Ini biasa. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ketika itu Nabi menggandeng tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasul, sungguh engkau adalah seseorang yang paling aku cintai dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Jadi Umar dia mengatakan, wahai Rasul, sungguh engkau adalah seseorang yang paling aku cintai dari segala sesuatu. Ternyata dari segala sesuatu ini ada pengecualiannya. Apa kecuali di sini? Illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Artinya Umar masih lebih mencintai dirinya daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la, kada wahai Umar, kada wahai Umar, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai betul-betul kamu, engkau wahai Umar, lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Sini ujar Nabi. Tidak wahai Umar, sampai aku ini betul-betul lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, faqala lahu Umar, fa innahu al-an. Maka sekarang wahai Rasul, wallah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau adalah seseorang yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar. Nah, sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar. Nah, di sini para ulama mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, kada wahai Umar, sampai aku betul-betul lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari, beliau mengatakan, maksud dari perkataan Nabi, tidak wahai Umar, maksudnya adalah la yakmulu imanuk ya Umar, tidak sempurna keimananmu wahai Umar, sampai betul-betul aku ini lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Jadi Nabi mengaitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan kita terhadap segala sesuatu, itu merupakan perkara iman. Jadi Nabi menasihati seorang Umar, wahai Umar, tidak sempurna keimananmu, tidak sempurna keimananmu sampai aku ini betul-betul lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.
Maka baru Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasul, sekarang ini, dari sekarang ini aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kamula imanuk, barulah sekarang wahai Umar, imanmu telah sempurna. Jadi Nabi mengaitkan antara iman dengan kecintaan. Jadi seorang ketika dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentunya pengakuan kita terhadap keimanan tersebut harus dibuktikan dengan rasa cinta. Dan cinta di sini bukan hanya sekedar cinta biasa, tapi betul-betul kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita terhadap segala sesuatu, termasuk cinta kita terhadap diri kita sendiri. Di sini Nabi bersumpah, Pak. Di sini Nabi bersumpah. Makanya para ulama mengatakan, kalaulah seandainya Nabi tidak bersumpah, maka itu sebuah perintah yang mulia. Tadi Nabi SAW beliau bersumpah, dan biasanya kalau orang bersumpah itu kan menandakan bahwasanya dirinya ini jujur. Di sini kada Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bersumpah ataupun bersumpah, beliau tetaplah as-sadiqul masduq, seorang yang jujur dan terpercaya. Ketika beliau bersumpah dengan sebuah sumpah, artinya sumpah tersebut adalah sebuah penekanan, takkidul kalam, sebuah penegasan, ketegasan dari Nabi Muhammad SAW agar kita ini betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW beliau bersumpah, ini bukan berarti beliau itu kada jujur atau ingin membuktikan bahwasanya beliau ini jujur, kada. Karena beliau sudahlah orang yang al-amin, orang yang amanah, orang yang jujur, as-sadiq, al-masduq, bahkan terpercaya. Bahkan itu diyakini oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy terdahulu ketika mereka mau safar, menitipkan gembalaannya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika ingin hijrah, maka Nabi merintahkan kepada Ali, wahai Ali, tolong kembalikan amanat-amanat ini kepada pemiliknya. Artinya orang-orang Quraisy dari sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi sampai Nabi Muhammad menjadi nabi, itu dipercaya oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Jadi artinya ketika Nabi Muhammad SAW beliau bersumpah ataupun tidak bersumpah, beliau tetaplah orang yang amanah, orang yang jujur, as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, terpercaya. Bahkan tidak hanya kaum muslimin yang percaya kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy pun mereka percaya. Jadi maksud, kata para ulama, maksud dari Nabi bersumpah di sini adalah ketegasan beliau terhadap perintah beliau kepada Umar ketika itu. Wahai Umar, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, cintailah aku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ini penekanan, penegasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Beliau juga disebutkan wujubu mahabbatihi aktsaru min hubbil walid wal walad. Kita juga wajib mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita dari orang tua kita dan juga anak-anak kita. Wajar seorang manusia dia mencintai anaknya, orang tua mencintai anaknya, seorang anak mencintai orang tuanya, itu adalah perkara yang wajar. Bahkan wajib bagi seorang anak mencintai orang tuanya sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tua. Dan tabiat orang tua pasti mencintai, menyayangi anaknya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya merintahkan kepada kita agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita terhadap orang tua kita dan juga anak kita. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, riwayat yang sahih, riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Lagi-lagi Nabi bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Lagi-lagi Nabi mengaitkan dengan iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian
hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku betul-betul lebih ia cintai dari siapa? Min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, wa walidihi atau wa walidihi, wa waladihi, wa waladihi, dan dari anak-anaknya, anak keturunannya. Jadi Nabi Muhammad SAW sekali lagi di sini beliau bersumpah yang menunjukkan bahwa ini sebuah ta'kidul kalam, penegasan, penekanan sebuah perintah kepada kita semua. Dan beliau menyebutkan la yu'minu ahadukum, beliau mengaitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan masalah keimanan. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta dia terhadap diri kita, dan juga kecintaan kita terhadap orang tua kita dan juga anak keturunan kita. Jadi Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku ini betul-betul lebih kalian cintai dari siapa? Dari kedua orang tua kalian dan juga dari anak keturunan kalian. Sekali lagi, kita apakah bukan berarti kita kada boleh mencintai orang tua? Ada. Wajib kita mencintai orang tua kita. Harus kita mencintai orang tua kita. Seorang orang tua pun juga harus mencintai anaknya. Mencintai anaknya, mengayomi, merawat anaknya. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya sebagai bukti cinta dia kepada kedua orang tuanya. Namun di sisi lain, Nabi berintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita terhadap kedua orang tua kita dan juga anak keturunan kita. Kemudian di antara perintah Nabi Muhammad SAW, wujubu mahabbatihi aktsaru minal ahli wal mali wan nasi ajma'in. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita dari seluruh keluarga kita, dari seluruh harta kita, bahkan dari seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan riwayat dari Imam Muslim dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan sekali lagi Nabi mengatakan di sini, la yu'minu 'abdun, tidak sempurna keimanan seorang hamba hatta sampai akuna ahabba ilaihi, sampai aku benar-benar lebih ia cintai, min daripada ahlihi, dari keluarganya secara umum, wa malihi, dan hartanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Bukan berarti kita kada boleh mencintai keluarga. Boleh kita mencintai keluarga. Bukan berarti kita kada boleh mencintai harta. Boleh kita mencintai harta kita. Kita boleh mencintai keluarga kita secara umumnya, kakak adik kita, keluarga kita, kain ini kita, acil kita, om kita, keluarga kita secara umum, mencintai mereka. Kita boleh mencintai harta-harta yang kita miliki, harta-harta yang kita usahakan, boleh kita mencintainya. Boleh kita mencintai seluruh manusia, mencintai pasangan kita, mencintai guru-guru kita, mencintai sahabat-sahabat kita, boleh. Namun jangan sampai kecintaan kita terhadap seluruh itu melebihi cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi Nabi di sini mengaitkan tentang keimanan. Nabi mengaitkannya dengan keimanan. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai aku ini betul-betul lebih ia cintai dari keluarganya, dari hartanya, dan juga dari seluruh manusia. Bahkan datang sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada setiap hamba yang melebihkan cintanya kepada dunia ini melebihi cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad. Allah perintahkan kepada Muhammad untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, "In kana aba'ukum," jikalau bapak-bapak kalian, maksudnya orang tua kalian ke atas, pakaian pedatuan, "wa abna'ukum," dan anak-anak kalian, keturunan kalian maksudnya,
wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan hidup kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian secara umumnya, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha dan perniagaan jual beli yang kalian khawatir takut akan kerugiannya, akan kebangkrutannya, wa masakinu tardawnaha dan rumah tempat tinggal kalian yang kalian cintai, ahabba ilaikum, jika itu semua bapak-bapak kalian, anak kalian, keluarga kalian, keturunan kalian, pasangan hidup kalian, harta-harta kalian miliki, tempat tinggal yang kalian cintai, jika itu semua kata Allah ahabba ilaikum, lebih kalian cintai dari siapa? Minallah, dari Allah, wa rasulih dan dari rasulnya Nabi Muhammad, wa jihadin fi sabilih dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka di sini Allah mengancam fatarabbasu, maka tunggulah ujar Allah, fatarabbasu, tunggulah ujar Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Dalam ayat ini kata para ulama berisikan tentang tahdid, sebuah ancaman bagi setiap orang yang dia melebihkan cintanya terhadap dunianya. Dia lebih mencintai orang tuanya, dia lebih mencintai anak istrinya, lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai harta benda yang ia miliki, yang ia usahakan. Bahkan dia takut kebangkrutannya, kerugiannya. Lebih ia cintai semua itu dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya, dan juga berjihad di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, fatarabbasu, tunggu ujar Allah, tunggu ujar Allah. Di sini ancaman datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia kita kalau diancam oleh mungkin preman, oleh orang di luar sana yang mungkin terlihat sangar, diancam oleh orang lain, kadang mungkin ada perasaan takut, ada perasaan kita khawatir terhadap ancaman-ancaman tersebut. Baru ancaman, baru ucap. Di sini yang mengancam bukan makhluk, yang di sini yang mengancam bukan preman, bukan, tapi mengancam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin. Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang mengancam, Allah yang mengancam. Maka seharusnya ada perasaan takut, setakut-takutnya dari seorang hamba ketika kita diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Mujahid, kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, dalam tafsirnya, dalam penjelasan ayat ini, ketika Allah berfirman fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah ujar Allah, tunggulah kalian yang lebih mencintai dunia kalian daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Maka kata mereka, Imam Mujahid dan juga Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tunggulah iqab bi'uqubatin ajilatin aw ajilatin, tunggulah iqab, siksa dari Allah di dunia dan di akhirat. Jadi ketika seseorang melebihkan cintanya terhadap dunia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka siap-siap mendapatkan bencana, siap-siap mendapatkan musibah, siap-siap mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu di dunia terlebih lagi di akhirat. Selambat-lambatnya di mana? Di akhirat. Di akhirat. Maka hati-hati ketika kita lebih mencintai dunia kita daripada Allah dan Rasulnya. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan juga Rasulnya. Allah kemudian Rasulnya, baru kita mencintai yang lainnya, baru kita mencintai yang lainnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyebutkan ayat ini merupakan dalil ala wujubi hubbillahi wa rasulih
wala khilafa fi dzalik. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya mencintai Allah dan juga Rasulnya, dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di sini. Para ulama sepakat, seluruh ulama kaum muslimin semuanya sepakat, ayat ini merupakan dalil kewajiban bagi seorang hamba untuk mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu, di atas segala sesuatu. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, melebihi cinta kita terhadap segala dunia dan seisinya ini. Ini diantara dalil-dalil di mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, melebihi cinta kita terhadap segala sesuatu. Masuk pada pembahasan yang kedua. Beliau di sini menyebutkan thamaratu hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Buah dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya buah di sini adalah keutamaan atau fadilah dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada poin-poinnya, beliau di sini menyebutkan, Dr. Fadl Ilahi beliau menyebutkan, min nafiatil qaul istighna'un nabiyil karim an hubbina lahu la yaziduhu wujuduhu manzilatan wa rif'atan. Di sini beliau menyebutkan, sekedar perlu kita ketahui, kata beliau, istighna'un nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam an hubbina lahu. Beliau menyebutkan sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu tidak membutuhkan cintanya kita kepada beliau. Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alasannya apa? Beliau menyebutkan di sini, la yaziduhu wujuduhu manzilatan wa rif'atan. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya seluruh manusia mencintai Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk mencintai Nabi Muhammad SAW, la yazidu wujuduhu, maka kecintaan tersebut tidak akan menambah manzilatan wa rif'atan, tidak akan menambah kedudukan atau kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi sudah mulia. Karena Nabi sudah mulia. Nabi sudah mulia. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan jika seluruh makhluk ini mencintai Nabi Muhammad, itu tidak akan menambah, kecintaan tersebut tidak akan menambah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi sudah mulia. Nabi sudah mulia. Kemudian beliau menyebutkan, wala yanqusuhu adamuhu makanatan wa syarafan. Kalau seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini benci kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah Habibullah. Karena beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah pilih beliau sebagai seorang nabi. Allah telah mengistimewakan beliau sebagai utusannya. Allah telah mengistimewakan Nabi Muhammad sebagai apa? Kekasihnya. Jadi jikalau seluruh manusia mencintai Nabi, tidak akan menambah kepada Nabi, karena Nabi sudah mulia. Jikalau seluruh makhluk tidak senang dengan Nabi, benci kepada Nabi, tidak beriman terhadap apa yang dibawa Nabi, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi adalah makhluk yang mulia, manusia yang mulia. Kenapa? Kaifala wa huwa habibu rabbil alamin. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi di-mi'rajkan. Ketika Nabi mi'raj, Nabi mengatakan, "Uridat 'alayya al-umam." Ketika aku di-mi'rajkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepadaku umat-umat para nabi. Umat-umat para nabi. Faja'ala yamurru an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul. Dan aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma satu orang. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulan. Dan ada seorang nabi yang pengikutnya cuma hanya dua orang. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rahad. Dan ada nabi melihat ada nabi
yang pengikutnya itu hanya bilangan dari 3 sampai 9 orang saja. Ar-rahati di sini maknanya adalah bilangan 3 sampai 9. Wan nabiyyu, dan di sini yang mengagumkan. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah dengan adanya pengikut atau tidak ada pengikut mereka berkurang kemuliaan nabi tersebut? Kada. Kenapa? Karena mereka adalah nabi. Mereka adalah nabi. Telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang cuma 1-2 orang pengikutnya, ada yang cuma 3 sampai 9, bahkan tidak ada pengikut pun ada nabi. Apakah itu mengurangi kemuliaan nabi tersebut? Tidak. Tidak mengurangi sama sekali. Tidak mengurangi sekali. Kenapa? Karena Allah telah memilih mereka itu, memilih para nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika seluruh manusia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan menambah kemuliaan Nabi, karena Nabi sudah mulia. Dan bagi sebaliknya, ketika seluruh makhluk membenci Nabi, tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Justru kitalah yang butuh untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka cinta kita kepada Nabi berbalas cinta dari Nabi Muhammad SAW, bahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya jelas, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka dengan mengikuti Nabi, Allah akan cinta kita, Pak. Allah akan cinta kita. Bahkan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran Nabi, maka Allah akan membalas cinta kita. Tidak hanya sekedar membalas cinta kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya, dan mengikuti ajaran dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit pendahuluan dari thamarat hubbin Nabi, buah dari cinta Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi itu tidak butuh cintanya kita, justru kita yang butuh untuk mencintai beliau. Karena jika seluruh manusia cinta kepada Nabi, tidak menambah kemuliaan beliau, karena beliau sudah mulia. Begitu juga jika seluruh manusia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mencintai Nabi, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lah yang butuh untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama mengatakan, perkaranya ini bukan kita yang mencintai Allah, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Kita semua mengaku cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah cara bagaimana Allah dan Rasulnya nanti mencintai kita semua. Di antara buah atau keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kata beliau, hubbuhu sallallahu alaihi wasallam min asbabil husuli ala halawatil iman. Mencintai Nabi Muhammad SAW merupakan sebab untuk mendapatkan manisnya iman. Mencintai Nabi merupakan sebab mendapatkan manisnya iman. Hubbuhu min asbabil husuli ala halawatil iman. Jadi dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadikan kita merasakan bagaimana manisnya iman. Nanti kita akan sampaikan bagaimana perkataan ulama, apa maksud dari manisnya iman. Apa sih maksud dari manisnya iman? Manisnya teh kan tahu aja sih kita, manisnya kopi tahu saja. Tapi manisnya iman itu seperti apa? Seperti apa seseorang dikatakan dia merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Thalathun," ada 3 hal
man kunna fihi, jikalau tiga hal tersebut terdapat pada diri seseorang, wajada halawatal iman, maka dia merasakan manisnya keimanan. Jadi ada tiga hal. Jikalau tiga hal tersebut terdapat pada diri seseorang, maka dia merasakan manisnya iman. Yang pertama ujar Nabi, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasulah, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya, daripada selain keduanya. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu. Ini yang pertama. Jikalau ada pada diri kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi melebihi cinta kita terhadap segala sesuatu, maka dia merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada seseorang dia mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai keluarganya, mencintai saudara sesama muslim karena Allah, maka dia merasakan manisnya iman. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci apabila dia dilemparkan ke dalam api neraka. Seseorang benci kembali kepada kekafiran. Seseorang benci kembali kepada kekafiran, atau seseorang benci kembali kepada kemaksiatan sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ketika seseorang dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan hidayah itu sebaik-baiknya. Ketika seseorang diberikan hidayah, jalan yang lurus, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus benci perasaan untuk kembali kepada kemaksiatan dan kekufuran. Maka ketika tiga hal ini ada pada diri kita, maka kita disebut oleh Nabi Muhammad SAW merasakan manisnya iman. Terakhir, apa maksud dari manisnya iman di sini? Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini beliau mengatakan maksud dari merasakan manisnya iman, beliau mengatakan maksudnya adalah istilzadul ta'at, yaitu menikmati ketaatan. Jadi ketika seorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala hal di dunia ini, maka dia sedang merasakan manisnya, menikmati ketaatan. Menikmati ketaatan. Yang kedua, maksud dari manisnya iman, wa tahammulil masyaqu fid din. Yang kedua, makna dari manisnya iman adalah sabar dalam memikul beban agama. Sabar dalam memikul beban agama. Ketika seorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, maka dia sedang sabar dalam memikul beban agama. Karena agama merintahkan kepada kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita terhadap segala sesuatu. Dan yang terakhir, beliau mengatakan wa itharu dzalika ala a'radi dunya. Dan ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai, maka kita sedang mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi makna dari halawatul iman, manisnya iman itu adalah menikmati ketaatan, kemudian sabar dalam memikul beban agama, dan yang ketiga lebih mengutamakan akhirat. Jadi ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, artinya kita lebih mengutamakan akhirat, karena akhirat adalah negeri yang abadi, akhirat adalah tempat kembali kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke tempat yang terbaik, tempat yang terindah, yaitu surganya yang abadi kekal di dalamnya, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya melebihi cinta kita kepada dunia dan seisinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.